ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Banyak yang kita lihat, banyak yang kita akhir-akhir ini memang seakan-akan ada aja jalan-jalan untuk menjadi celah kita berdakwah. Ada aja menjadi celah-celah kita para mantan Islam Jamaah untuk berdakwah kepada mereka. Salah satunya juga tak luput kegiatan-kegiatan yang sifatnya hura-hura, joget-joget, nyanyi-nyanyi. Misalnya kemarin juga di tanggal 17 Agustus, malam tanggal 18 juga di Pondok Pusat Islam Jamaah diadakan panggung gembira, panggung nyanyi. Saya kira yang merayakan kemerdekaan selain Pondok Islam Jamaah juga ada, namun tidak seheboh, tidak seuforia, tidak seramai, bahkan semeriah pondok-pondok pusat Islam Jamaah. Bukan kemudian tidak memperingati, tidak. Di pondok-pondok yang lain insya Allah juga ada, namun dengan berbagai acara-acara yang positif. Bukan joget-jogetan, bukan nyanyi-nyanyian di dalam pondok yang sehingga menurunkan muruah derajat, menurunkan martabat pondok itu sendiri. Di Islam Jamaah sudah terbiasa seperti itu, sudah terbiasa. Misalnya hari raya juga nyanyi-nyanyi pakai sound system besar. Kemudian pernikahan pengurus-pengurus pusat atau anak-anak pengurus pusat juga mereka rayakan di pondok, seakan-akan lupa bahwa itu wilayah pondok, sehingga sampai nyanyi-nyanyi berlebihan, padahal itu di tempat litarbiyah pendidikannya para tolabul ilmi. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Hal ini juga terus kemudian di kelompok-kelompok, desa-desa, daerah-daerah juga seperti halnya dulu. Masjid dipakai untuk nyanyi-nyanyi, dipakai untuk silat, kembangan, apalagi tepak tiga dan lain sebagainya, yang musiknya jelas ramai, jelas di dalam masjid. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Satu sisi Islam Jamaah menghina kawan-kawan, ngelokni, meremehkan kawan-kawan yang main hadroh, main misalnya duf, solawatan dan sebagainya, dengan membawa musik misalnya di dalam masjid, pakai duf itu apa namanya ya, duf hadroh itu ya. Tapi sisi lain mereka ternyata lebih parah.
Ternyata Islam Jamaah lebih parah. Nyanyi-nyanyi, joget-joget, musik jaipongan yang dimana malah parah lagi hanya dibuat untuk tarian-tarian yang berdalil bahwa ini ada sebuah latihan silat. Masyaallah muslimin hafizhakumullah ta'ala. Wahai saudaraku Islam Jamaah, Mbok Yo, apa Mbok Yo? Di saat ini itu kan Anda itu hampir disoroti dari berbagai daerah. Dari berbagai, bukan daerah, dari berbagai macam aspek masyarakat di Indonesia. Baik kalangan mantan, kalangan MUI, kalangan mungkin Polda, mungkin Bareskrim, Kejaksaan Tinggi, dan lain sebagainya. Anda menjadi sebuah sorotan. Dan teruntungnya paling banyak ya kaum muslimin. Anda menjadi sebuah sorotan. Lalu saat ini seharusnya Anda kan mempercantik diri nih. Mempercantik diri agar dirinya lebih cantik, agar lebih ahli ibadah dan lain sebagainya. Bukannya malah mempercantik diri, menghiasi dirinya agar tampak lebih ibadah, lebih mendekatkan diri. Apalagi Anda mempunyai jargon jalan tunggal masuk surga selamat dari neraka. Namun nyata-nyata malah berbanding terbalik. Kondisi Anda berbanding terbalik. Apa yang Anda lakukan justru orang-orang tidak ngeh. Iya, Anda apa itu membuat apa bahasanya? Membuat kebaikan, tapi dengan cara budi luhur. Apa sih budi luhur? Budi luhur ya hanya memperbaiki dirinya dengan cara bersih-bersih, gitu tak? Palingan dengan cara bersih-bersih, dengan cara apa kerja bakti. Judulnya dakwah, tapi dengan cara seperti itu. Dakwahnya di mana? Oh iya, oke. Dakwah Anda bil hal, namun tampakkan dong bil qaul, bil lisan, bil ilmi. Tampakkan dong dakwahnya bil ilmi di bagian mana. Jadi satu sisi ada yang Anda disoroti oleh beberapa orang, tentang ini sebenarnya golongan yang paling mengaku benar, namun kenyataannya gimana? Nggak sopan di masjid, nggak ta'zim. Katanya dalil wa may yu'azzim syairullah fa innaha min taqwal qulub. Anda menggunakan dalil bahwa barang siapa yang ta'zim syairullah, pada tanda-tanda kekuasaan Allah, syiarnya Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka termasuk takwanya hati. Namun kenyataannya tidak. Sebenarnya kelakuan seperti ini sejak dulu sudah ada. Kami juga dulu pelaku. Terus terang kami juga dulu pelaku dan memperbolehkan. Namun kan dengan perkembangan zaman seperti ini, dengan situasi seperti ini, seharusnya juga bisa dipikir ulang. Ini juga malah jadi disepelekan mantan. Ini mah jadi bulian mantan. Yang membuli loh ya. Kalau saya sih lebih pada menggunakan sebagai jalur dakwah. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Kalau dulu ya, dulu bukan hanya seperti itu. Antum masih ingat namanya senam barokah. Senam barokah yang tidak barokah. Senam barokah dulu yang dimunculkan di Islam Jamaah sama bernada berlagu, dan lebih parahnya dikerjakan di masjid, kadang tidak pada waktunya senam. Senam itu kan pagi tuh biasanya. Ya nggak pagi ya sore lah. Karena hanya tuntutan tetapi ijtihad imam, maka senamnya ya sesuai dengan amrin jami', sesuai dengan kesepakatan hasil musyawarah. Kadang malam juga senam. Malam senam. Joget-joget di masjid. Di masjid, bukan di pelataran, di masjid. Nyanyi-nyanyi joget-joget di masjid. Itu yang dilakukan. Kalau kita mengingat masa lalu, malu. Izin. Ya, awal dewi izin. Karena kelakuan kita sendiri saat itu. Joget-joget, nyanyi-nyanyi, Masya Allah. Maka masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Ayolah, yang ada di dalam Islam Jamaah di Jokam, monggo dibuka akal sehat, akal waras, dan akal selamat Anda. Benarkah yang saya tetapi ini?
Satu sisi Anda mengafirkan, memurtadkan kawan-kawan hijrah, namun mereka lebih baik, lebih mendekat diri, lebih wawasannya lebih luas, lebih hati-hati. Anda cap dengan kalimat murtad, kalimat terpengaruh, kalimat kafir, munafik, pengkhianat. Namun satu sisi Anda yang mengatakan diri Anda yang sebagai talent tunggal masuk surga selamat dari neraka, paling suci, paling sah, paling diterima amalannya, namun kelakuannya seperti itu. Sebenarnya siapa? Siapa yang lebih mulia? Siapa yang lebih siapa yang lebih baik? Apakah mantan yang Anda anggap murtad ataukah Anda yang di dalam? Apakah hanya gara-gara kemudian Anda berbaiat kepada sang imam, ya, sang imam Anda, wabil khusus SA atau AA, lalu Anda kemudian menyatakan semua orang-orang yang tidak berbaiat adalah orang-orang kafir, ya. Orang yang tidak berbaiat adalah orang-orang yang kafir. Itu bukan sebuah asumsi, bukan sebuah pemikiran kita suudzon pada mereka yang itu sebuah sesudah yang sudah dilakukan, artinya itulah keyakinan mereka. Jadi awalnya dia dianggap kafir, awalnya dia dianggap gak iman, sehingga bebas. Man amila ya betagir, man amila illai fil jamaah fa asaba qabilallahu minhu wa in akhta'a ghafarullah. Man amila ya betagil firqa fa asaba lam yataqabbalillahu minhu wa in akhta'a falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang beramal di dalam jamaah maka benarnya diterima, salahnya diampuni. Enake kurang apa. Tetapi barang siapa yang beramal di luar jamaah maka benarnya tertolak, salahnya falyatabawa maq'adahu minan nar, maka dipersilahkan untuk duduk masuk ke dalam api neraka. La haula wala quwata. Itu keyakinan kita dulu, itu keyakinan dalam Islam jamaah yang sampai sekarang diucapkan. Sehingga berbuat yang enggak senonoh di masjid pun, padahal itu Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala, mereka enteng-enteng saja. Terlepas dari perselisihan apakah musik itu boleh atau tidak, namun Islam jamaah memilih daripada ada yang mengatakan daripada mendengarkan ceramah-ceramah ustadz luar, atau bahkan bahaya lagi kalau ustadz mantan, lebih baik kamu nonton porno, nonton video-video porno, nonton lagu-lagu maksiat, itu tidak apa-apa, nggak terpengaruh. Tapi kalau kamu nonton kiai-kiai, nonton ulama-ulama, ustadz luar, bahkan sampai mantan kamu tonton, wajib kamu akan terpengaruh, mesti terpengaruh, mesti metu saka jamaah, mesti murtad, bahasanya mereka seperti itu. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, apapun itu yang pasti Allah telah menampakkan, yang pasti Allah telah membuka tabir-tabir kesesatan Islam jamaah, memudahkan bagi kawan-kawan, bagi kita untuk beramar ma'ruf pada mereka. Sangat mudah sekali sekarang, karena hampir setiap hari kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan materi-materi untuk mengungkap, menjelaskan, dan tentunya dengan tujuan untuk membuka akal sehat mereka, akal waras dan akal selamat, agar lebih berpikir realistis. Benar enggak sih? Benar enggak sih? Ya, benar enggak sih? Kamasyal muslimin hafizakumullah ta'ala, seolah demikian yang kita sampaikan, semoga bermanfaat apa yang menjadi tujuan kita untuk membuka akal sehat mereka. Salam akal waras, salam akal selamat, dan salam terus semangat, ya. Salam akal sehat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك
ولهم عذاب عظيم.